Ya, oke, baik teman-teman. Hari ini saya akan coba paparkan satu materi tentang kemandirian finansial. Ini suatu kebutuhan di era modern ya, saat ini. Nah, ini disclaimer bahwa materi yang kami paparkan hanyalah untuk tujuan edukasi ya, bukan sebuah saran investasi. Oke, ini dalam rangka Hari Kemerdekaan, Pak Dani. Kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Nah, saya menyampaikan juga ya buat teman-teman salam merdeka untuk kita semua, dan bukan cuma kita sudah terbebas dari penjajahan dalam arti kolonialisme, tapi juga harapannya kita semua juga bisa terbebas ya dari terbebas secara finansial juga. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, jumlah penduduk di Indonesia saat ini, ya ini perkiraan kuartal 2 tahun ini itu sudah ada di 275 juta, kurang lebih, penduduk Indonesia. Nah, sementara sensus penduduk tahun 2020, ya 2020, penduduk Indonesia itu tercatat sudah berada di angka 270. Jadi dalam kurun waktu lebih kurang 2 tahun sudah ada peningkatan 5 juta jiwa. Ya, nah jadi sebenarnya angka-angka ini menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara besar, ya, dengan potensi yang tidak kalah dibandingkan negara-negara lain. Ya, jadi dengan jumlah penduduk yang begitu besar, sebenarnya ini adalah sumber daya yang harus dikelola. Ya, dan kalau kita bicara dalam konteks kita sebagai holder Nagaya, ya, dan juga Anda yang ingin berpartisipasi, ya, menjadi community builder, maka Indonesia ini adalah sebuah kalau kita bilang market, ini market potensial sekali, ya. Nah, tentunya kami tidak mengajak Anda untuk jualan, tapi kami mengajak Anda semua untuk berbagi. Ya, berbagi saja informasi tentang Nagaya. Ya, sekaligus kita mengedukasi mereka, penduduk Indonesia, ya, sebanyak mungkin kita edukasi agar mereka juga menjadi cerdas dalam hal memilih, ya, khususnya di bidang crypto aset. Ketika mereka tertarik untuk mulai berinvestasi di crypto aset, maka mereka bisa memilih aset-aset kripto yang berfundamental baik. Ya, jadi sasaran kita sebenarnya teman-teman, kami mengajak Anda semua bukan untuk jualan, tapi lebih kepada mengenalkan, ya, mengedukasi. Ya, dan percayalah kalau Anda mengenalkan, itu seperti Anda sedang menabur sesuatu, yang pastinya kalau ada sesuatu yang ditabur, pasti juga ada yang dituai. Ya, seperti kita tahu, di Nagaya Anda diberi kesempatan juga untuk menjadi partner, ya. Anda berpartisipasi ketika berbagi informasi dan kemudian terjadi konversi, maka Anda juga mendapatkan yang namanya apresiasi ya dari perusahaan. Oke, jadi saya cuma ingin tunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang sangat potensial, ya. Jadi selamat Hari Kemerdekaan buat kita semua. Oke, sekarang saya akan masuk ya kepada tema kita, kemandirian finansial. Nah, definisi dari kemandirian finansial itu apa sih? Ya, secara sederhana saya bisa katakan bahwa kemandirian finansial itu adalah suatu kondisi di mana Anda semua itu terbebas dari hutang konsumtif. Ya, jadi ini kondisi pertama. Kalau Anda terbebas dari hutang konsumtif, maka itu adalah salah satu syarat ya untuk menjadi mandiri secara finansial. Nah, harus dibedakan ya teman-teman, hutang konsumtif dengan hutang produktif. Ya, jadi kalau Anda seorang bisnismen, biasanya mungkin karena ada tujuan-tujuan tertentu ya, katakan saja ingin mengembangkan bisnisnya, katakan Anda ingin menambah outlet atau franchise
ya, dan Anda membutuhkan suntikan modal, ya. Jadi Anda bisa tentunya mengkalkulasi, ya, ketika Anda memutuskan untuk ambil kredit pinjaman lunak, ya, tentunya semua sudah dikalkulasi. Artinya potensi keberhasilan dari bisnis Anda, ya, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban Anda untuk mengembalikan pokok dan bunganya, ya, dari hutang produktif tersebut. Nah, kalau hutang konsumtif itu seperti contohnya, ya, ini juga saya sampaikan waktu di pertemuan guru-guru di Bali, ya, seperti Anda ada yang namanya arisan panci, ya, arisan panci sampai 50 juta Anda ambil, lalu Anda harus terikat dengan cicilan selama 2 tahun. Nah, jadi kalau seandainya Anda masih terikat dengan hutang arisan panci, itu artinya Anda sebenarnya secara finansial belum mengalami kemandirian. Oke. Juga kalau seandainya Anda mungkin masih punya cicilan rumah, ya, jika dihitung-hitung Anda ambil cicilan rumah 25 tahun dan cicilan itu baru saja berjalan mungkin 2-3 tahun, berarti Anda masih punya beban selama 22 tahun, ya, untuk menyelesaikan cicilan rumah. Nah, itu sebenarnya juga adalah hutang konsumtif, ya. Jadi artinya bukan sesuatu yang dapat menghasilkan income yang lebih besar, ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh hutang, ya. Boleh, selama itu memang untuk usaha dan itu produktif. Nilai pengembalian returnnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban yang harus Anda selesaikan. Ya, seperti itu, ya. Jadi itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, kemandirian finansial itu mensyaratkan Anda harus memiliki sumber penghasilan pasif. Ya, jadi passive income. Bahkan di saat ketika Anda sudah tidak ngapa-ngapain, tidak bekerja lagi, maka ada penghasilan yang terus mengalir, ya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang terakhir, ketiga, kemandirian finansial itu sebuah kondisi terpenuhnya kebutuhan dan keinginan sehari-hari. Ya, jadi Pak Dani, seringkali orang bilang gini, ya, hidup itu yang penting pas. Ya, maksudnya apa? Pas mau jalan-jalan ada, gitu, ya. Pas mau makan di hotel bintang 5 ada, gitu, ya. Pas mau pergi ke Korea, gitu, ya. Mau katakan saja nanti mau lihat peresmian dari P4 Lala Square ada, nah, ya. Atau katakan saja Anda mau beli rumah sekarang sepertinya sudah lebih sempit, ya, karena anak-anak sudah bertumbuh remaja dan Anda pengen untuk pindah ke rumah yang lebih besar, ya. Nah, pas ada kebutuhan itu ada dana untuk Anda beli rumah baru. Nah, jadi hidup itu katanya yang penting pas saja, ya. Pas semuanya bisa terpenuhi. Nah, ini terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sehari-hari. Ya, jadi kalau 3 kondisi ini itu terpenuhi, bebas hutang konsumtif, memiliki sumber penghasilan pasif, terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sehari-hari, maka bisa dikatakan Anda sudah pada posisi kemandirian finansial, ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya sepenting apa untuk kita itu mengejar kemandirian finansial? Ya, saya akan sampaikan ada 3 fakta yang kita harus hadapi, ya. Jadi ini adalah fakta hidup yang semua, siapapun pasti akan hadapi. Suatu saat kita akan diperhadapkan dengan 3 kondisi ini. Yang pertama adalah pensiun. Ya, ini fakta karena usia terus bertambah. Ya, dan saya hari-hari ini terus terang Bapak Ibu sedang menyiapkan masa-masa ini, gitu. Karena saya tidak mungkin untuk bekerja selamanya, ya, sampai menutup mata, begitu, ya. Saya juga punya keinginan paling tidak mungkin beberapa tahun ke depan, kalau bisa, kalau boleh, ya, saya juga mau pensiun. Oke, jadi harus dipersiapkan. Nah,
ada beberapa kondisi di mana juga pensiun bukan karena faktor usia saja, ya, tapi mungkin karena faktor kalau kita bekerja perusahaan ada perampingan, ya. Kita tahu beberapa tahun terakhir ini karena kondisi COVID banyak juga perusahaan yang terpaksa harus mem-PHK sebagian, ya, karyawannya, atau bahkan ketika perusahaan sudah declare pilot, maka mau tidak mau Anda tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan lagi. Kalau perusahaan sudah pilot, ya mau tidak mau kita harus keluar, ya, kita ter-PHK dengan sendirinya, ya. Dan juga kondisi kesehatan, walaupun mungkin belum masuk usia pensiun, tapi kalau kesehatannya juga sudah menurun sekali, ya tentunya juga kita tidak mungkin produktif lagi, ya. Jadi ini sebuah fakta, ya, bahwa kita diperhadapkan dengan pensiun. Nah, ada data dari BPS, ya, ini saya kutip, ternyata penduduk Indonesia itu 1 dari 10 penduduk Indonesia itu tidak menyiapkan masa-masa pensiunnya, alias tidak siap pensiun. Ya, jadi ini angka yang sebenarnya sangat-sangat besar, ya. Dari 10 orang hanya satu yang siap pensiun. 90% itu tidak siap untuk pensiun, ya, tidak siap secara finansial ketika memasuki masa-masa pensiun. Nah, data OJK, ya, itu 93% belum memiliki rencana bahkan. Ya, jadi dari 10 hanya satu yang siap, 9 tidak siap. Setelah itu 93% belum memiliki rencana selepas pensiun. Nah, sementara ketika kita pensiun itu pengeluaran rutin rata-rata 94% dari sebelum kita masuk masa pensiun. Jadi bukan berarti setelah pensiun pengeluaran kita jadi nol. Oh tidak, ya. Jadi ketika Anda pensiun, ternyata secara statistik 94% itu pengeluaran rutin, ya, dari sebelum Anda pensiun itu masih harus Anda penuhi, ya, harus Anda tutup setiap bulannya. Nah, sementara kalau kita bicara pemasukan, income, ya, income yang didapat itu hanya maksimal 80% dari penerimaan sebelum Anda pensiun. Jadi masih bagus, ya, kalau 80%. Jadi artinya hanya ada penurunan kualitas hidup sebesar 20%. Nah, bagaimana jika penerimaannya itu turun drastis? Kebalik, ya, Pareto, ya, hanya 20%. Ya, penerimaan setelah pensiun hanya 20% dari penerimaan sebelum pensiun. Wah, itu sudah pasti kalang kabut, ya. Nah, sehingga tidak mengherankan, ya, ada data lain yang mengatakan bahwa 7 dari 10 pensiunan itu terpaksa masih harus mencari pekerjaan baru. Bayangin, 70% setelah masa pensiun harus tetap bekerja dan mencari pekerjaan. Tentunya karena bukan lagi di usia produktif, karena faktor usia, maka pekerjaan apapun diambil. Nah, konsekuensinya tentunya kita sulit mengharapkan penghasilan kita bisa di atas penghasilan sebelum kita pensiun. Pasti di bawah itu, ya. Bisa jadi di bawah 50% loh Bapak Ibu. Ya, nah sekali lagi, kalau di bawah 50% berarti kan pemasukan yang didapat, ya, itu tidak sampai bahkan 80% dari penerimaan sebelum pensiun. Nah, ini masalah-masalah yang mau tidak mau fakta yang harus kita hadapi, ya. Tentunya kita harapkan Anda semua yang malam hari ini masuk di Zoom meeting kita tidak masuk di dalam kelompok 9, ya, yang tidak siap. Ya, doa kami, harapan kami Anda adalah termasuk yang satu dibanding 10 atau 10% yang siap pensiun, ya. Oke, nah ini fakta kedua, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau fakta pertama diperhadapkan dengan bahwa satu hari pasti kita akan pensiun. Nah, fakta kedua ini kabar baik sebenarnya, ya. Fakta yang kedua ini berkaitan dengan angka harapan hidup. Ya,
angka harapan hidup orang Indonesia itu ternyata membaik. Ya, jadi usia harapan hidupnya semakin panjang, Bapak Ibu. Nah, hal ini juga dipengaruhi karena yang pertama gaya hidup ya. Gaya hidup, kesadaran untuk gaya hidup sehat itu sekarang semakin tumbuh di kalangan orang-orang Indonesia. Ya, kedua adalah akses ke fasilitas kesehatan ya. Akses ke fasilitas kesehatan juga semakin mudah. Ya, ilmu kedokteran itu semakin hari juga semakin meningkat ya, sehingga faktor kesembuhan ketika kita harus mengalami sakit itu juga semakin tinggi ya. Apalagi pemerintah ya, kemarin waktu COVID pemerintah bahkan sampai melakukan vaksinasi sampai 3 tahap dan itu semua gratis, luar biasa ya. Jadi ini adalah variabel yang kedua yang menyebabkan angka atau usia harapan hidup manusia Indonesia semakin baik. Kemudian yang ketiga adalah status ekonomi, ya, keuangan yang semakin membaik. Tentunya juga kalau kita sakit kita bisa berobat, kita bisa pilih rumah sakit, kita bisa pilih obat yang terbaik juga, ya. Nah, tapi teman-teman, ya, yang perlu diperhatikan adalah ketika usia harapan hidupnya meningkat dari waktu ke waktu, nah ini ada pertanyaan, adakah peluang untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas hidup di masa pensiun? Ya, jadi ini kan fakta gitu ya, Anda semua, saya dan Anda akan pensiun, katakan di usia berapa? Di usia 60 tahun lah. Nah, kemudian angka harapan hidupnya semakin tinggi. Katakan saja Anda semua itu berpeluang hidup ya di rata-rata sampai 75 tahun. Ya, sesuai dengan statistik ini ya. Ya, semakin meningkat kurang lebih di 75 tahun manusia Indonesia hari ini. Nah, berarti ya dari 60 sampai 75 itu masih ada 15 tahun. Anda masih hidup. Ya, atau bahkan katakan saja ya, karena Anda saking ininya ya, menjaga gaya hidup, pola makannya juga, istirahatnya teratur, dari muda nutrisinya juga dijaga, olahraganya juga bagus, Anda punya harapan hidup sampai di usia 90. Wow, semua pasti mau ya. Nah, kalau 90 tahun, usia harapan hidup Anda pensiun di 60 tahun, berarti masih ada sekitar 30 tahun di mana Anda harus hidup tanpa bekerja. Ya. Oke. Nah, itu gimana? Usia harapan hidupnya semakin meningkat, tapi peluang untuk mempertahankan, ya kita nggak usah berpikir meningkatkan, mempertahankan saja kualitas hidup di masa pensiun, seperti ketika sebelum kita pensiun. Peluangnya bagaimana? Ya, itu sebuah tantangan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah inflasi dan ketidakpastian global. Ya, jadi kita diperhadapkan dengan ini. COVID kemarin itu mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa ternyata, ya, dunia ini rentan sekali. Ya, siapa yang menduga bahwa dunia itu dilanda dengan pandemi COVID? Bukan cuma satu negara, tapi seluruh dunia, ya, bahkan sampai akhirnya harus ada yang lockdown. Ya, kita bersyukur kita di Indonesia, pemerintah bisa mengatasi ini dan akhirnya kita menjadi salah satu negara yang bisa keluar dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Ya, nah, tetapi gara-gara itu juga akhirnya kita menghadapi ketidakpastian global, Bapak Ibu, ya. Bahkan ancaman inflasi itu di depan mata. Ya, inflasi itu dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum ya, dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi kalau seandainya ada kenaikan seperti hari ini harga telur ya naik tiba-tiba gitu ya. Nah, tapi Menteri Perdagangan ya juga sudah mengklarifikasi ya, itu karena memang pasokan sama dan kebutuhannya agak meningkat, pasokannya stagnan sementara ada peningkatan permintaan sehingga marketnya panik, terjadilah rush ya, biasanya lah begitu ya, sampai akhirnya
timbul kelangkaan sesaat dan menimbulkan kenaikan harga telur. Tapi belum bisa dikatakan bahwa ini sudah Indonesia menghadapi situasi inflasi, ya, karena itu cuma satu bahan pokok saja, namanya telur. Ya, jadi biasanya inflasi itu akan diikuti oleh kenaikan barang-barang yang lain, ya, dan itu berlangsung dalam waktu tertentu yang cukup panjang, cukup signifikan, ya. Dan situasi global juga seperti harga minyak bumi, ya, yang dari waktu ke waktu terus meningkat. Ini juga menyebabkan pemerintah terpaksa harus menaikkan juga rencananya harga pertalite, solar itu akan naik dalam waktu dekat, ya. Ya, jadi ini situasi ketidakpastian global di mana kita berhadapan dengan kenyataan ini. Nah, ini saya coba kutip, ya, situasi ekonomi dunia pasca pandemi dari Jokowi yang beliau sampaikan di tanggal 23 Mei. Ya, ini diangkat oleh CNBC Indonesia itu tanggal 24 Mei. Ya, tapi beliau sampaikan itu di tanggal 23 Mei 2022. Ya. Nah, situasi di kawasan Asia Pasifik, ya, ini pasca pandemi, 70% total pengangguran dunia, ya. Jadi ada peningkatan, ya, pengangguran dunia itu meningkat sebesar 70%. Kemudian 80 juta penduduk itu masuk ke jurang kemiskinan yang ekstrim. Ya, ini situasi global, ya, bukan situasi di Indonesia, tapi secara global. Pertumbuhan ekonomi itu turun 0,5% menjadi 4,9%. Ya, dan mungkin beberapa waktu ke depan juga kalau tidak membaik akan turun lagi di bawah 4,9%. Nah, inflasi sendiri itu diperkirakan 8,7% secara global. Ya, ini naik menjadi 2,8%. Apakah akan berdampak kepada perekonomian di Indonesia? Ya, kepada situasi inflasi di Indonesia bisa jadi, ya, karena biasanya inflasi yang terjadi secara global itu pasti akan berdampak, ya. Paling tidak mungkin Indonesia juga kena sabetan dari inflasi global, ya. Nah, kemudian pencapaian Sustainable Development Goals itu semakin tertunda, ya. Paling cepat mundur di 2065. Yang tadinya kalau nggak salah, ya, targetnya di 2045. Ya, jadi Sustainable Development Goals yang rencananya di 2045 bergeser 20 tahun ke 2065. Ya, kemudian juga menurut Global Climate Risk Index itu 6 dari 10 negara paling terdampak perubahan iklim dalam jangka panjang. Jadi ada 6 dari 10 negara itu akan mengalami dampak perubahan iklim dalam jangka panjang, ya. Oke, jadi ini situasi-situasi yang mau tidak mau akan mempengaruhi, ya, khususnya kita bicara inflasi. Nah, jadi kita harus punya siasat sekarang. Apa yang harus kita siapkan? Karena ini 3 fakta yang mau tidak mau kita hadapi hari ini, ya. Nah, kita akan belajar sedikit, ya, dari Lo Keng Hong. Usia beliau itu sudah 63 tahun, ya, 63 tahun saat ini. Nah, beliau itu mengelompokkan 4 macam orang di dunia. Ya, yang pertama adalah orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Ya, banyak waktu tapi nggak punya uang. Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu untuk orang lain. Ya, kita harapkan ini bukan situasi yang saat ini kita hadapi. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang banyak uang tapi nggak punya waktu. Dia adalah pengusaha dan para eksekutif. Ya, punya uang, banyak uang, usahanya sukses, kaya raya, sepertinya sejahtera gitu, ya. Tetapi dia nggak punya waktu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain, ya, untuk keluarganya. Dia nggak punya waktu. Ya, tentunya ini juga bukan sesuatu yang ideal, bukan?
yang kita harapkan, kita inginkan. Nah, kelompok yang ketiga adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Jadi udah nggak punya uang, nggak punya waktu juga. Nah, dia adalah karyawan yang gajinya kecil, ya, gaji UMR. Jadi kita terima gaji bulan ini, ya, kadang jangankan akhir bulan, pertengahan bulan juga sudah habis gitu ya, dan sisa waktu sebelum kita terima gaji berikutnya itu sudah kocar-kacir biasanya, udah morat-marit ya, udah bingung nggak karuan ya. Nah, biasanya kalau suami istri udah tanggal tua, wah itu sudah mulai itu ya, sudah mulai ada keributan dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena tidak ada uang. Ya, ini kelompok ketiga, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Nah, sementara ada kelompok orang keempat, orang yang bukan hanya banyak uang, tapi juga punya banyak waktu. Ya, saya percaya setiap teman-teman menghendaki ada di posisi keempat ini. Ya, kelompok orang yang keempat ini, orang yang punya banyak uang, tapi juga punya banyak waktu. Nah, dialah sleeping investor, ya, atau long term investor. Ya, dia bahkan tidak punya kerjaan. Luar biasa ya, nggak punya kerjaan, tetapi dia punya banyak uang, dia juga punya banyak waktu. Nah, salah satu sleeping investor ini adalah Lo Keng Hong, ya, yang mengelompokkan orang jadi 4 macam, ya, 4 macam orang di dunia ini. Beliau ini adalah investor, long term investor atau sleeping investor. Jadi beliau sudah sejak beberapa tahun yang lalu mulai rajin berinvestasi. Nah, dari hasil investasinya beliau hidup. Ya, jadi hasil investasi itu yang menghidupi gaya hidupnya, kualitas hidupnya. Bahkan semakin ke sini ya, karena investasinya terus berkembang, maka semakin ke sini kualitas hidupnya itu juga semakin meningkat. Ya, jadi dia bisa katakan bahwa dia bukan hanya punya banyak uang, tapi dia juga punya banyak waktu tanpa harus bekerja lagi. Ya, dia bisa punya waktu yang cukup dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, ya, tanpa harus memikirkan besok mau makan apa. Nah, itu dia. Ya, teman-teman mau ya punya kondisi seperti ini? Oke. Nah, teman-teman, ini sudah beberapa kali ya, khususnya sesi hari Senin, saya sampaikan buat teman-teman semua, ya, ada gerakan yang namanya FIRE movement. Ya, FIRE movement ini, FIRE singkatan dari Financial Independence, retire early. Ya, jadi kebebasan atau kemandirian finansial dan mimpi untuk bisa pensiun di usia dini. Ya, itu angan-angan harapan dari orang-orang yang ada di FIRE movement ini. Ya, jadi mereka mencoba untuk mewujudkan impian lewat mereka harus mengejar kemandirian. Nah, caranya bagaimana mengejar kemandirian finansial? Ya, mereka itu melakukan gerakan menabung, ya, juga investasi dan menentukan kualitas hidup. Jadi mereka menentukan sebuah standar. Saya mau punya kehidupan seperti ini nanti di kemudian hari. Ya, jadi mereka punya standar, mereka menentukan standar, apa yang mereka mimpikan, apa yang mereka inginkan, mereka kejar dengan secara ekstrim. Mereka itu nabung, mereka investasi. Nah, caranya bagaimana? Ya, mereka menjaga pengeluaran itu tetap rendah, Bapak Ibu. Ya, yang kedua adalah dengan meningkatkan pendapatan. Jadi mereka itu menjaga pengeluaran tetap rendah itu sampai bahkan 70% dari penghasilan itu mereka tabung. Ya, mereka tabung dan mereka investasikan. Nah, sementara di luar jam kerja, mereka biasa masih menerima extra jobs, ya, lemburan, atau mungkin kalau mereka katakan saja seorang akuntan. Nah, biasanya masih menerima ya jasa untuk buat pembukuan perusahaan di luar perusahaan yang di mana dia bekerja saat ini. Ya, jadi ada usaha untuk meningkatkan pendapatan dengan ambil pekerjaan-pekerjaan di luar jam kerja mereka.
Dan mereka ini kerja keras, teman-teman. Mereka kerja keras, mereka berhemat, bahkan ekstrimnya tadi sudah saya katakan bisa sampai 70%. Ya. Nah, seperti ini ya, FIRE movement. Jadi semisal ya, mereka punya penghasilan itu 10 juta per bulan. Berarti penghasilan mereka dalam tahun itu adalah 120 juta. Nah, FIRE movement itu menetapkan mereka bisa dikatakan mandiri secara finansial jika mereka sudah punya tabungan sebesar 30 kali, 25 sampai 30 kali penghasilan tahunan mereka saat ini. Ya, jadi kalau penghasilan saat ini 10 juta, per tahunnya 120 juta, maka dalam waktu 30, kalau dikalikan 30, itu artinya di tabungan mereka sudah harus ada 3,6 miliar. Nah, menjadi pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa mewujudkan punya tabungan 3,6 miliar ini dalam waktu singkat. Ya, jadi cita-cita mereka adalah mereka mau terbebas dari harus terikat dengan sebuah pekerjaan, harus bekerja di sebuah perusahaan. Selama 30 tahun ke depan kalau nggak kerja pun kualitas hidupnya tidak akan turun. Ya, dengan ukuran 10 juta per bulan ya. Ya, jadi ini sebuah tantangan. Bagaimana mewujudkan ini 3,6 miliar mereka punya dalam waktu dekat, dalam waktu singkat. Nah, itu sebabnya sekali lagi ya, mereka mewujudkan itu dengan nabung, dengan investasi. Ya, hari ini mereka benar-benar berhemat, super hemat bahkan. Mereka jaga pengeluarannya agar tetap rendah. Mereka ambil pekerjaan ekstra untuk peningkatan pendapatan. Tujuannya adalah supaya secepat mungkin, kalau bisa kurang dari 10 tahun, mereka sudah punya tabungan sebesar 3,6 miliar. Ya, tidak mudah, tapi ternyata komunitas ini, khususnya di Indonesia, terus berkembang loh teman-teman. Ya, terus berkembang. Jadi kesadaran untuk membangun masa depan mandiri secara finansial itu sudah semakin tumbuh di masyarakat kita Indonesia. Nah, kalau kita pinjam rumusnya Lee Ka-shing ya, Lee Ka-shing ini adalah konglomerat dari Hong Kong. Dari usia muda dia sudah mendisiplin diri untuk menyisihkan 25% dari penghasilan. Jadi penghasilan 25% itu pasti diinvestasikan. Ya, jadi teman-teman hari ini menginvestasikan dari penghasilan Anda berapa persen? Nah, kalau Lee Ka-shing ya, dari sejak usia mudanya dia 25% dia sisihkan untuk investasi. Paling tidak ini adalah saran ya. Mungkin dia melakukan lebih ekstrim lagi. Ya, tapi ini sebuah saran, rumus dari Lee Ka-shing untuk setiap kita, khususnya mungkin investor pemula. Ya, Anda punya gaji 10 juta, maka 2,5 juta sisihkan untuk investasi. Ya, terus seperti itu, disiplin. Nah, kalau tadi FIRE movement, entah mungkin sampai 70% atau 50% dari penghasilan dia sisihkan untuk nabung. Tujuannya adalah supaya 3,6 miliar itu dia bisa capai, kurang dari 10 tahun. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira ada nggak pilihan investasi ya untuk kita benar-benar bisa mewujudkan, kita bisa mewujudkan kemandirian secara finansial ya. Ini bagaimana dengan Nagaya, ini terlalu cepat muncul ya teman-teman, sorry. Harusnya dimuncul terakhir nih ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara rata-rata return ya, hasil dari tabungan ya, jadi kalau ini instrumen yang Anda pilih nih untuk investasi ya lewat tabungan, maka rata-rata per tahun itu akan tumbuh sebesar 2,53%. Oke, biasanya ini juga belum hitung pajak ya. Ini belum hitung pajak. Jadi kecil sekali. Setiap tahun hanya tumbuh 2,53%. Nah, sementara kalau Anda pilih deposito, itu lebih baik ya, 7,36%. Potong pajak ya masih lah bisa dapat 5,6%. Tergantung juga ya, kalau seandainya deposito Anda juga jumlahnya sampai puluhan miliar, biasanya bisa nego dengan pihak bank
ya, minta supaya return of investment-nya atau bunga depositonya bisa dinaikkan. Ya, kalau Anda cuma punya katakan saja deposito 10-20 juta, nggak bisa nego Bapak Ibu ya. Jadi kita akan terima saja yang ditawarkan oleh bank, bunga deposito sekian, mau ambil nggak mau ya sudah gitu ya. Tapi kalau Anda puluhan miliar, ratusan miliar, bisa nego, bisa lebih tinggi ya. Kemudian emas, ini juga salah satu instrumen investasi yang Anda bisa pilih. Sekali lagi, ini untuk tujuannya Anda mandiri secara finansial ya. Nah, kalau emas rata-rata ya pertumbuhan kenaikan value atau harga nilai dari emas dari waktu ke waktu ya itu naik sekitar 7,3% per tahun. Ya, dan bagusnya kalau emas ini bebas dari inflasi ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian obligasi negara lebih baik ya. Obligasi negara itu hampir 9%. Ya, tapi sekali lagi biasanya akan kena pajak ya. Nah, kalau saham rata-rata 13,13%. Dan ini pun harus pilih. Biasanya kalau saham-saham blue chip itu mungkin lebih rendah lagi. Ya, saham-saham blue chip itu memang tidak terlalu kenaikannya tidak terlalu tinggi, tetapi bisa diharapkan untuk jangka panjang ya aman investasi Anda. Ya, kalau di rata-rata ya mungkin di 13%, 10-13% untuk saham-saham blue chip ya. Kami tidak menyarankan kalau Anda mencoba saham-saham gorengan ya. Memang saham gorengan bisa kasih return cepat ya, tapi juga hilangnya cepat Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana dengan kripto? Ya, jadi 13 tahun terakhir ini kripto ya ini fenomenal sekali karena kalau kita bandingkan dengan investasi lain ya, Bitcoin dibandingkan dengan investasi lain ya, kita lihat ya dari 2009 harga 0,01 harga all time high-nya di November 2021 sudah di 68.000 ya, jadi dari 0,01 ke 68.000 itu pertumbuhannya 6,8 juta kali atau persentasenya itu 680 juta %. Mengerikan ya, luar biasa ya, dan belum ada aset yang bisa memberikan return seperti yang diberikan yang pernah dibuat oleh kripto, dalam hal ini Bitcoin ya. Jadi dalam kurun waktu 13 tahun saja ya asetnya itu mengalami pertumbuhan 680 juta % ya. Nah, lalu bagaimana dengan Nagaya? Ya, ini sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan Nagaya, Bapak Ibu? Ya, kalau Nagaya minggu lalu atau Jumat lalu saya sudah sempat sampaikan ya, seandainya ini kita bicara ya, benefit yang bisa Anda terima dari Nagaya versus waktu. Ya, kalau Anda sudah mengenal atau mendengar Nagaya lalu kemudian memutuskan untuk Anda investasi di Nagaya itu sebelum September 2020 atau Oktober 2020, harga masih di $1. Oke? Di Oktober 2020 itu sudah naik 10% jadi $1,1. Nah, kalau Anda sempat beli sebesar katakanlah ya 10.000 Nagaya, berarti investasi yang Anda keluarkan itu sebesar $10.000. Rupiahnya lebih kurang di 150 juta ya, dengan kurs 15.000. Oke, dengan 150 juta Anda keluarkan sebelum Oktober 2020, lalu Anda menerima profit sharing pertama kali itu di Januari 2021. Ya, nah ini profit sharingnya ya, karena gold allocation-nya itu masih disubstitusikan dalam bentuk cash, ya masih dikompensasi dalam bentuk cash, berarti ini kita total ya, CA dan GAS. Ya, berarti profit sharing yang Anda terima di bulan Januari 2021 itu sebesar $0,0102 per satu Nagaya. Nah, berarti ketika dikalikan dengan
10.000 Nagaya yang Anda miliki waktu itu, berarti di Januari Anda terima profit sharing sebesar 102, ya, 102 dolar. Jauh lebih besar ya, karena ada GAS yang masih disubstitusikan ya dalam bentuk cash. Kalau ini tidak ada, tentunya lebih kecil dari ya, hanya 36 dolar Anda terima. Ya, tapi bersyukur karena perusahaan memutuskan untuk dikonversikan dulu, dikompensasikan dalam bentuk cash, Anda terima 102. Nah, itu artinya kalau dihitung ya prosentase dari nilai investasi Anda terima benefit di bulan Januari itu 1,2%. Wow, 1,2%. Nah, sampai dengan Desember 2021, ya seandainya tidak ada peningkatan, ya kita bicara nggak ada peningkatan nih, profit sharingnya tetap di 0,0102 dolar per Nagaya, ya, maka selama 1 tahun Anda sudah terima benefit itu 12,24%, Bapak Ibu. Wow, ini melampaui, ini hampir sama ya potensinya seperti kenaikan nilai saham. Nah, itu baru kenaikan nilai saham, Bapak Ibu. Ya, kita belum bicara kenaikan nilai Nagaya. Ya, ini baru profit sharingnya saja. Profit sharingnya saja Anda menerima 12,24% loh, dengan memiliki 10.000 Nagaya. Ya, artinya sebenarnya dari gambaran ini saja Anda tahu bahwa Nagaya pilihan yang jauh lebih baik. Betul tidak? Ya, karena kalau kita bicara kenaikan nilai saham, ya, kenaikan nilai saham, Anda mau menikmati kenaikan nilai tadi, selisih kenaikan tadi, Anda harus lepas sahamnya. Ya kan? Nah, kalau ini benefit Nagaya Anda terima itu seperti dividen dari saham tersebut. Ya, dividen yang dibagikan oleh BCA di bulan April tahun ini itu Rp120 per lembar. Ya, Rp120 per lembar. Nah, tinggal Anda kalikan saja. Ya, harga saham dari BCA itu sudah 8.000 sekian per lembar. Ya, jadi kalau Anda mau punya 10.000 lembar saham BCA, tinggal dikalikan. Ya, 8.000 dikali 10.000. Berapa M yang harus Anda siapkan untuk membeli 10.000 lembar saham BCA? Ya, sementara tahun ini ya benefit dividen yang bisa dibagikan di bulan April kemarin, saya dapat info ya, data di 120 rupiah, bukan 120 dolar ya, 120 rupiah per satu lembar. Oke, nah sementara Anda itu sudah terima 102 per tahunnya 12,24%. Oke, nah ya kita lihat bandingkan dengan Agustus 2021 ketika harga sudah di posisi 2,06. Nah, seandainya Anda mau beli 10.000 Nagaya, berarti nilai investasi Anda kan 20.600 dolar ya. Oke, sementara di bulan Agustus ya, benefit ya, profit sharing dari proyek itu adalah 0,0124, naik dibandingkan dengan Januari. Ya, berarti per 10.000 Nagaya akan terima di 124 US dollar. Ya, mau Anda modalnya 10.000, mau Anda modalnya 20.600, besaran dari profit sharing yang diterima di bulan itu sama. Karena yang menentukan adalah jumlah Nagaya, bukan harga Nagaya. Ya, jumlah Nagaya berapa? Nah, jadi Anda yang sudah beli di 1 dolar jauh lebih beruntung. Ya, sebab ada kenaikan. Coba perhatikan, ada kenaikan ya di 1,24%. Ya, dari yang tadinya 1,02% jadi 1,24%. Jadi ada selisih sekitar 0,22%.
Ya, ini kurun waktu hanya 8 bulan, ya, dari Januari ke Agustus. Oke. Nah, jadi sementara Anda yang beli, ya, Nagaya di bulan Agustus, ya, prosentase profit sharing Anda itu lebih kecil dibandingkan dengan yang 1%. Kalau yang 1% kan di 1,24. Nah, Anda cuma di 0,6%. Kenapa? Karena modal Anda lebih besar, 2 kali lipat. Ya, jadi karena modalnya 2 kali lipat, maka secara prosentase profit sharingnya Anda hanya terima 0,6%. Nah, per tahunnya berarti di 7,2%. Masih lebih baik, ya. Kurang lebih profit sharingnya saja ini senilai dengan deposito, ya. Kurang lebih ya, Anda terima seperti bunga deposito. Nah, bagaimana dengan yang baru beli di April 2022? Nah, karena harganya sudah di 2,99, berarti modalnya adalah 29.900 ya untuk beli 10.000 Nagaya. Nah, di bulan April 2022, pembagian profit sharingnya per 10.000 Nagaya itu di $134. Ya, bagi Anda yang harga Nagaya di $1, berarti ya Anda menerima prosentase profit sharing yang lebih tinggi lagi dibandingkan bulan Agustus 2021. Ya, sekarang sudah di 1,34%. Nah, sementara Anda, ya ini persentase, profit sharingnya sama ya, yang Anda terima ketika modal Anda di 29.900. Ya, Anda menerima kurang lebihnya di 0,45%. Ya, per tahunnya berarti 5,4%. Ya, nah yang terakhir, ya Agustus 2022. Oke, di Agustus ini kalau Anda mau beli 10.000, berarti Anda harus siapkan 34.800 US dollar. 34.800 dolar. Ya, untuk beli 10.000 Nagaya. Nah, sementara bulan ini ya pembagian profit sharingnya adalah di $135 per 10.000 Nagaya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sudah punya Nagaya sejak harga $1? Ya, persentase profit sharingnya itu naik lagi di 1,35%. Sementara Anda yang baru action di bulan ini, Anda hanya berpotensi terima di 0,38. Kenapa berpotensi? Karena sebenarnya Anda belum terima di bulan ini. Ya, nanti baru 3 bulan ke depan Anda baru terima. Ya, dan kita belum punya data kan 3 bulan ke depan. Saya pakai simulasi profit sharing di bulan Agustus saja. Ya, itu artinya secara prosentase semakin kecil, 0,38%. Per tahunnya adalah 4,56%. Tapi jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Anda mungkin berpikir, waduh, berarti semakin kecil semakin rugi dong. Enggak ya, ini kan baru dari satu proyek. Ingat, kita lagi kejar proyek kedua. Ketika masuk penjualan 6 juta, proyek kedua jalan. Nah, berarti ketika proyek kedua jalan, Anda akan menerima 2 kali profit sharing. Ya, potensinya adalah ini kalikan 2, teman-teman. Ya, kalau ini dikali 2 sudah 0,76. Oke. Nah, bagaimana nanti ketika sudah 3 proyek? Ya, rencananya ini masih rencana ya. Kita doakan semoga terwujud ya. Ketika kita sudah mencapai 10 juta penjualan, proyek ketiga jalan. Setiap 10 hari Anda akan terima profit sharing. Ya, potensi ini kalikan 3. Ya, tapi apakah pasti kali 3? Belum tentu. Karena kita nggak tahu potensi proyek ketiga itu seperti apa. Proyek kedua seperti apa. Bisa lebih tinggi ya dari 0,38% di bulan ini. Ya, bisa juga lebih rendah. Tergantung apa proyeknya. Ya. Nah, kesimpulannya apa, teman-teman? Kalau Anda lihat simulasi ini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah semakin awal Anda memutuskan untuk beli Nagaya, maka benefit yang Anda terima semakin tinggi. Semakin Anda menunda, maka sebenarnya juga Anda menunda peluang untuk mengalami kesejahteraan yang semakin baik di kemudian hari. Ya, jadi orang-orang yang sudah berani memutuskan di awal, tentunya mereka lah orang-orang yang akan menerima benefit yang lebih maksimal.
Ya, oke. Saya lanjutkan sedikit ya teman-teman. Semoga tidak kepanjangan. Oke, Bapak Ibu, apa bedanya investasi dan trading? Ya, secara singkat ya, kalau investasi itu Anda buy dan hold, buy and hold. Sementara kalau trading itu Anda buy untuk tujuan ada ada selisih harga, Anda sell ya, atau Anda cut loss. Ya, jadi investasi pada umumnya adalah kegiatan membeli aset kripto untuk disimpan dalam jangka waktu lama dan aset tersebut hanya disimpan saja. Ya, sementara trading itu memanfaatkan volatilitas pasar ya untuk membeli dan menjual aset kripto dalam waktu yang cukup singkat. Ya, nah tipe Anda seperti apa? Anda harus mengenal yang namanya profil risiko Anda. Ya, apakah semua orang cocok investasi di kripto? Apakah cocok semua investasi di Nagaya? Tidak semua orang. Ya, nah sekarang Anda ingin berada di posisi mana? Ya, sebenarnya ada 4 kelompok profil resiko. Ya, tapi saya tambah 5. Ada yang namanya sleeping investor, long term investor. Ya, ini bisa dikatakan juga sebenarnya masuk ke agresif ya. Masuk ke agresif, long term investor itu masuk kategori agresif. Nah, itulah seperti Lo Keng Hong, kemudian Warren Buffett itu masuk kelompok itu. Ya. Coba kita akan singgung sedikit ya tentang profil risiko Anda berada di mana. Yang pertama itu sangat konservatif. Ya, jadi yang paling bawah ini sangat konservatif. Nah, ini merupakan jenis profil risiko yang sangat mengedepankan keutuhan nilai pokok investasi. Ya, dan tidak ragu jika harus melepas potensi keuntungan lebih besar. Jadi intinya begini, kalau Anda investasi ya di salah satu instrumen investasi, bahkan sampai pokoknya modalnya Anda nggak mau loss. Ya, jadi Anda nggak rela. Ya, bahkan nggak rela kehilangan 1% pun dari modal. Nah, itu Anda sangat konservatif. Profil risiko Anda. Ya. Nah, biasanya rencana jangka waktu investasi kurang dari 1 tahun. Ya, buat Anda yang masuk kategori ini sangat konservatif. Ya, Anda nggak dapat mentoleransi risiko kerugian nilai pokok. Ya, modal investasi. Sehingga biasanya investor akan cenderung memilih produk investasi berupa pilihannya itu nggak banyak. Ya, seperti tabungan. Walaupun bunganya per tahun cuma di 2,35%. Ya, kecil sekali. Tapi lebih aman, bisa tidur nyenyak gitu ya. Bahkan kalau di bawah 10 juta sudah bisa dipastikan setiap bulan pasti akan tergurus ya. Dana Anda bukannya bertambah malah berkurang karena kena biaya admin ya. Nah, kemudian deposito ya, lebih nyaman ya. Ada yang bulanan, ada yang tribulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang 1 tahunan ya. Nah, kemudian juga reksadana pasar uang yang dapat dicairkan kapan saja. Oke, kalau deposito Anda ambil 1 tahun, bisa dicairkan kapan saja, tapi kena penalti. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, jenis profil risiko kedua adalah konservatif. Ya, konservatif ini adalah profil risiko yang memiliki tujuan untuk mempunyai stabilitas pertumbuhan nilai investasi secara dapat menerima hasil investasi secara berkala, ya, serta dapat menghasilkan income ya, ROI, return of investment secara berkala. Biasanya rencana jangka waktunya hanya di 1-3 tahun, ya 1-3 tahun. Ya, nah seorang investor di kategori ini dapat mentoleransi risiko tapi rendah. Kalau yang sangat konservatif tidak mau ada kehilangan 1% pun nggak mau. Kalau ini bisa toleransi lebih rendah. Ya biasanya ya kalau masih di bawah 5-10% masih oke lah. Ya. Nah biasanya kalau sudah katakan aja mendekati loss di 10%, dia akan mencairkan dana. Nah, ya, jadi kalau ada penurunan saham, katakan aja nilai sahamnya turun di 10% cut loss, 5% cut loss.
ya umumnya jenis investor ini hanya mengalokasikan sebagian kecil modalnya pada instrumen investasi risiko tinggi seperti saham atau obligasi. Ya, jadi kalau ada pun dia menyisikan hanya mengalokasikan modal kecil untuk saham dan obligasi. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga itu moderat. Nah, kalau moderat, ya ini profil resiko investasi di mana Anda bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara berkala dan investasinya juga memiliki pertumbuhan modal dalam jangka menengah sampai panjang. Ya, jadi modalnya juga pengen bisa bertumbuh, sementara Anda juga bisa memperoleh keuntungan secara berkala. Ya, modalnya semakin besar, di compound biasanya, ya ada faktor compounding, tapi keuntungannya juga Anda bisa withdraw. Ya, biasanya rencana jangka waktu investasi 3-4 tahun. Nah, seorang investor di kategori moderat ini cenderung tidak mencairkan dana investasi saat terjadi penurunan nilai, ya, yang berdampak kerugian. Jadi dia bisa tahan nanggung kerugian, ya. Tapi justru Anda lebih memonitor saja, ya. Tentunya ada toleransinya, ya. Tapi biasanya toleransinya lebih tinggi. Biasanya mungkin di 30-40%, ya. Baru kemudian dia harus putuskan apakah mau cut loss atau dinaikkan resikonya ke 50%. Nah, sementara agresif, kalau agresif Bapak Ibu, ya, ini tipe investor yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan nilai pokok investasi, ya, dengan tingkat keuntungan maksimal dalam jangka panjang. Jadi dia tidak berpikir untuk ngambil keuntungan secara berkala, ya. Jadi dikompon terus, ya, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Biasanya rencana jangka waktu investasinya lebih dari 4 tahun. Ya, seorang investor dengan profil agresif biasanya cenderung tidak akan mencairkan dana, ya, dana investasinya jika di kemudian hari sedang terjadi penurunan atas nilai investasi, bahkan berpotensi mengalami kerugian. Ya, jadi seperti Warren Buffett, ya Bapak Ibu, dia nggak lihat chart. Jadi setelah secara fundamental dia pelajari, ya, perusahaan di mana sahamnya nanti dia akan beli, ya, diakuisisi, dia fundamentalnya bagus, harga sahamnya juga dia beli di harga rendah, ya. Setelah dia beli, udah dia nggak tengok. Biasanya setelah sekian lama, ya, mungkin setahun sekali baru dia buka, dia cek ada pertumbuhan tidak atau bahkan penurunan. Dan selama dia yakin bahwa fundamental perusahaan itu bagus, maka dia akan biarkan. Dia nggak akan berpikir udah cut loss saja, ya. Bahkan ketika terjadi penurunan yang sangat dalam, dibiarkan saja karena dia tahu bahwa ini sebenarnya masih under value, ya. Cuma karena kondisi ada faktor X yang menyebabkan nilai saham perusahaan tersebut turun, tapi di kemudian hari dia yakin bahwa ini akan rebound, ya, akan terbang lagi, dan disitulah dia akan menikmati keuntungan dalam jangka panjang, ya. Nah, Anda profil risiko di mana, ya? Saya tentunya nggak bisa telepati Anda, ya, Pak Dhani tipe risiko ini, ya, atau Anda tipe risiko ini, saya nggak bisa menentukan. Nah, untuk menolong Anda, ini ada satu tools, ya, kalkulator profil risiko. Ini sebenarnya tersedia di internet, free, ya, dan ini adalah salah satu ini sebenarnya produk dari salah satu perusahaan insurance di Indonesia. Tapi siapa saja boleh pakai, ya. Jadi saya munculkan di sini. Kita perlu berterima kasih tuh sama perusahaan insurance tersebut, ya. Jadi silakan Anda bisa hitung dengan kalkulator profil resiko, ya. Silakan masuk, ada data Anda isi, Anda jawab, nanti di sana akan muncul Anda itu moderat kah, konservatif kah, ya, sangat konservatif kah, atau jangan-jangan Anda agresif, ya. Nah, ini bagian terakhir, ya. Saya mau kasih case study, studi kasus terakhir sebelum nanti kita akan, mungkin ada waktu kita akan diskusi, ya. Pak Dhani, umur saya sekarang 51 tahun, Pak Dhani, usia hari ini, ya. Dan kalau boleh nih, saya berencana pensiun umur 55. Kalau boleh, ya, kalau direstui, ya.
Artinya itu nanti di 2026. Tapi ini baru ilustrasi saja ya. Siapa tahu nanti saya baru pensiun di usia 60 bahkan 70 tahun, saya nggak tahu. Oke. Nah, angka harapan hidup, katakanlah ya, karena saya juga jaga makan, istri saya juga jagai saya juga mulai rajin olahraga lagi. Nah, saya masih punya usia harapan hidup setelah pensiun 30 tahun. Jadi usia harapan hidup, angka harapan hidup saya di 85 tahun. Oke, biaya hidup saya Pak Dhani setelah pensiun, saya pengen ya, boleh ya, saya pengen di 30 juta per bulan. Ya, kan saya mau mempertahankan nih ceritanya kualitas hidup setelah pensiun. Oke, berarti saya sudah harus memikirkan ya, bagaimana saya punya dana yang bisa mengcover biaya hidup saya ya, agar kualitas hidupnya nggak turun, bahkan bisa meningkat ya setelah pensiun di 30 tahun ke depan setelah pensiun. Nah, kalau saya hitung berarti tahunannya kan 360 juta ya. Kalau saya pensiun di umur 55 dan 30 tahun ke depan saya nggak mau kerja lagi, artinya saya harus siapkan dana 10 miliar 800 juta. Wow, 10 miliar 800 juta. Gimana caranya ya? Saya nabung, karena waktu produktif saya tinggal 4 tahun nih ceritanya. Jadi saya punya waktu hanya 4 tahun, di mana saya punya tabungan 10,8 miliar. Oke, solusinya ada di Nagaya. Ya, buat saya menemukan solusi itu di Nagaya. Oke, kita pakai prediksi nilai Nagaya di 100 US dollar. Sepertinya sih 4 tahun ke depan 2026 $100 tercapai lah ya. Bahkan sebelum itu sepertinya tercapai ya. Oke lah, kita ambil angka pesimis saja ya. Di 2026 waktu saya pensiun, satu Nagaya sudah $100. Artinya per rupiahnya adalah 1,5 juta. Nah, berarti untuk saya mewujudkan 10,8 miliar di 2026, saya harus menyiapkan 7.200 Nagaya yang di hold, yang ditahan. Jadi beli bukan untuk dijual. Pak Dhani, ini banyak teman-teman nih ya, baru punya 100-200 udah buru-buru mau jual tuh, peer-to-peer. Saya bingung ya, padahal saya lagi berjuang nih, mau punya 7.200 Nagaya dan di hold, ditahan sampai minimal di harga 100. Ya, kenapa? Karena ketika harga 100 US dollar, saya sudah bisa mewujudkan impian saya. Saya sudah punya 10,8 M. Teman-teman kalau nggak percaya dikalikan saja itu, 7.200 Nagaya kali 1,5 juta rupiah. Itu persis angkanya, 10,8 miliar. Ya, 10 miliar 800 juta. Ya, oke. Jadi sisa waktu produktif saya 4 tahun Pak Dhani. Dan saya mau kejar, minimal saya punya 7.200 Nagaya. Tapi ngomong-ngomong Mbak Dhani, harusnya saya sudah nggak usah kejar. Karena angka ini sudah tercapai. Bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Karena angka ini sebenarnya sudah tercapai dari sejak Oktober 2020 kemarin. Jadi sebenarnya kalau saya mau pensiun boleh dong, Pak Dhani, mulai sekarang. Boleh nggak Bapak Ibu? tinggal nunggu prediksi nilai Nagaya mencapai potensi di 100. Kalau tahun depan, 2 tahun ke depan sudah 100, harusnya saya bisa pensiun ini. Oke ya, jadi teman-teman, ternyata Nagaya bisa jadi solusi ya. Ini kesimpulan akhirnya. Ya, jadi Anda kalau melihat sebuah peluang potensi di Nagaya, maka Anda sudah mulai bisa mengkalkulasi. Ya, hitungannya mungkin seperti ini, silakan. Ya, usia Anda hari ini berapa? Anda berencana pensiun di usia berapa? Kemudian angka harapan hidup Anda dan istri, kalau saya punya istri ada anak ya, tapi anak sudah dewasa. Ya, jadi dengan angka ini menurut saya cukuplah saya sama istri sampai usia 85 tahun. Nah, bagaimana dengan Anda? Ini perencanaan saya. Ya, jadi kalau boleh ya gimana ya,
sebaiknya ya, saya sih cuma bilang ini sebaiknya ketika Anda sudah punya 100-200 naga ya, hari ini jangan berpikir jual, ya, pikirlah nambah sampai minimal sama tuh seperti yang saya punya 7.200 naga ya. Pak Dhani, saya kembalikan kepada Anda.